Saya akan menjelaskan pengertian Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Koperasi Simpan Pinjam merupakan institusi keuangan kecil yang menyediakan layanan tabungan dan pinjaman bagi para anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam bukanlah bank, melainkan sebuah usaha yang dikelola secara otonom dan demokratis oleh anggota-anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam bertugas mengumpulkan dana dari anggota dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, lalu menyalurkan dana tersebut sebagai pinjaman dengan tingkat bunga yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada fungsi Koperasi Simpan Pinjam. Adapun fungsi dari Koperasi Simpan Pinjam yaitu pertama, menghimpun dana dari anggota melalui simpanan dan tabungan. Yang kedua, menyediakan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal dengan proses pengajuan yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan bank. Yang ketiga, memberikan dukungan modal untuk usaha anggota. Dan yang terakhir, melayani transaksi tunai dan kredit kepada anggota. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam: 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara umum melalui kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal usaha. Yang kedua, menghindarkan anggota dari jeratan pemberi pinjaman dengan bunga tinggi dengan menyediakan pinjaman berbunga rendah. Yang ketiga, mengembangkan koperasi yang kuat dan mandiri sesuai dengan prinsip koperasi. Selanjutnya, modal Koperasi Simpan Pinjam. 1. Modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan sumbangan. 2. Modal pinjaman yang berasal dari anggota koperasi lain, bank, atau penerbitan obligasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme dan tata cara simpan pinjam. Yang pertama, anggota melakukan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal untuk koperasi. Yang kedua, pinjaman diberikan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dengan jaminan dan bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir, layanan pinjaman koperasi mirip dengan bunga bank sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan. Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam sistem keuangan. 1. Mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. 2. Menghimpun dan penyaluran dana. 3. Alternatif tempat penyimpanan uang. 4. Mendorong kesejahteraan dan perekonomian lokal. Dan yang terakhir, menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani oleh bank. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis simpanan di Koperasi Simpan Pinjam. Yang pertama yaitu simpanan pokok, ialah iuran wajib satu kali yang dibayarkan saat seseorang pertama kali menjadi anggota. Simpanan ini tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota. Yang kedua, simpanan wajib, yaitu iuran yang harus dibayarkan secara rutin atau bulanan. Ini menjadi sumber dana tetap bagi koperasi tersebut. Yang ketiga yaitu simpanan sukarela, ialah simpanan tambahan yang dilakukan atas kemauan anggota tanpa jumlah atau frekuensi tertentu, biasanya memberikan bunga tertentu kepada penyimpan. Selanjutnya, jenis pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam. Yang pertama, pinjaman konsumtif, yaitu pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau renovasi rumah. Yang kedua, pinjaman produktif, yaitu pinjaman yang dipakai untuk kegiatan usaha atau investasi yang dapat menghasilkan pendapatan. Jenis ini sering diberikan kepada anggota yang memiliki usaha kecil atau mikro. Yang ketiga, pinjaman darurat. Pinjaman darurat yaitu diberikan untuk kebutuhan mendesak dan mendadak dengan proses lebih cepat. Selanjutnya, kesimpulan. Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan mikro yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penghimpunan dana dan penyaluran pinjaman dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal. Koperasi ini membantu memperkuat perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, dengan menyediakan modal usaha yang mudah diakses serta mendorong budaya menabung secara teratur. Baiklah, hanya itu yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.